Cerita tentang vampir tentu saja tidak pernah habis dan ini sudah menjadi topik yang sudah ada sejak berabad-abad yang lalu. Dan cerita tentang vampir sudah banyak diadaptasi menjadi novel, film, anime, dan konten lainnya. Vampir seringkali digambarkan sebagai sosok yang menyerupai manusia, namun memiliki taring yang panjang untuk membantunya menghisap darah mangsanya juga. Dia memiliki kulit yang putih pucat dan sangat rentan terhadap sinar matahari langsung. Jadi, mereka seringkali tinggal di tempat yang gelap dan tak terjangkau sinar matahari dan akan keluar mencari mangsanya di malam hari. Konon katanya mereka hidup berdampingan dan berbaur dengan kita sambil menutupi identitasnya. Kali ini, The Sense Channel akan membahas tentang beberapa orang yang diduga sebagai vampir dan pernah ada dalam sejarah. Dan ini bisa menjadi bukti adanya makhluk malam ini. Siapkan kopi dan wifi tetangga untuk menikmati pembahasan kita. Check it out. Auguste de Lagrange. Pada tahun 1912, negara bagian Louisiana di Amerika diteror ketakutan setelah pembunuhan aneh. Semua korbannya ditemukan termutilasi di rumah mereka sendiri. Tetapi hanya ada sedikit dan bahkan tidak ada darah. Setelah upaya polisi untuk menangkap si pembunuh terbukti tidak berhasil, desas-desus beredar bahwa pelaku sebenarnya adalah seorang vampir. Ketika ditemukan beberapa mayat lagi, warga setempat menghubungi pastor Katolik setempat yang bernama Henry Jante. Jante kemudian bertemu dengan pendeta voodoo lokal bernama Moses Amason. Mereka kemudian bersama-sama memutuskan untuk berburu vampir. Kedua orang suci itu mulai menyelidiki kejahatan tersebut. Mereka menyatakan bahwa pembunuh itu tampaknya mengikuti rel kereta api, membuat mereka berasumsi bahwa orang yang mereka cari mungkin dipekerjakan di rel kereta api. Mereka mulai mengawasi stasiun di mana mereka melihat seorang pria yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Dia sangat pucat dan pakaiannya tampak berlumuran darah. Disinilah laporan menjadi lebih aneh karena dalam upaya untuk menemukan identitas si vampir tersebut, para pendeta dilaporkan melawan beberapa bawahannya dan terungkap bahwa pria tersebut adalah Auguste de Lagrange. Sebenarnya adalah ketua vampir yang mereka cari. Malam berikutnya, dua pendeta itu pergi ke kabin terpencil yang berada jauh di dalam rawa. Si vampir tidur di dalam. Dia sepertinya melemah karena kurang makan. Jante sang pastor kemudian mengambil sebuah pancung kayu lalu menancapkannya langsung ke jantung vampir itu. Jante mengatakan bahwa de Lagrange tidak mengeluarkan suara, hanya membuka matanya lebar-lebar dan menatap wajah kedua pendeta itu, lalu kemudian si vampir itu tewas. Auguste de Lagrange diyakini telah membunuh lebih dari 40 orang sebelum dia dibinasakan oleh para pendeta itu. Saat ini kerangkanya dapat kalian lihat di Museum Vampir yang terletak di pinggiran French Quarter di New Orleans. Foto di video ini adalah sebuah kotak kayu kecil yang konon berisi jantung vampir bersama dengan pancung kayu yang membunuhnya. Arnold Paule. Waktu tahun 1726, ada pria bernama Arnold Paule yang dilaporkan telah menjadi vampir di kota kecil Meduena di Serbia. Menurut laporan yang disusun oleh beberapa dokter militer Austria yang dikirim untuk menyelidiki kasus tersebut, Paul dikatakan telah menjadi vampir setelah jatuh dari gerobak jerami hingga tewas. Ada penduduk desa mengatakan bahwa Paul katanya telah terinfeksi oleh vampir di bekas kampung halamannya. Tetapi katanya dia udah menyembuhkan dirinya sendiri dengan memakan tanah dari kuburan vampir dan mengolesi dirinya dengan darahnya. Tak lama setelah kematian Paul, warga desa mengaku telah diserang oleh si Paul. Dalam setiap kasus, para saksi meninggal secara misterius. Dan beberapa hari kemudian, militer setempat mendengar apa yang terjadi. Mereka menyarankan penduduk desa untuk membuka kuburan yang diduga milik Paul dan memeriksa mayatnya. Dan saat kuburannya dibuka, tubuh Paul yang baru tewas 40 hari yang lalu masih utuh
dan pembuluh darahnya masih penuh cairan darah. Rambut dan janggutnya terus tumbuh dan ada darah segar di mulut dan bajunya. Penduduk desa menyimpulkan bahwa Paul memang seorang vampir dan menusuk jantungnya dengan pisau. Saat mereka melakukannya, dia menjerit, menggerang, dan berdarah. Warga desa kemudian membakar mayatnya, lalu kemudian menusuk dan membakar jenazah keempat korban Paul agar tidak menjadi vampir. Makan malam dengan vampir. Bukti ketiga yaitu pada tahun 1730, seorang tentara menginap di rumah seorang petani di Hongaria. Saat tentara tersebut sedang duduk dengan pemilik rumah dan keluarganya untuk makan malam, tiba-tiba saja datang seorang pria yang tidak dia kenal masuk ke dalam rumah dan langsung duduk. Tentara itu menyadari bahwa si pemilik rumah nampak takut pada tamu makan malam yang tidak dikenal itu. Keesokan paginya, pemilik rumah ditemukan tewas. Keluarga mengatakan kepada tentara bahwa pria aneh yang duduk di meja pada malam sebelumnya sebenarnya adalah ayah dari pemilik rumah yang telah meninggal selama lebih dari 10 tahun. Prajurit itu kemudian kembali dan memberitahu pada resimennya, dan mereka mulai menyelidiki. Kapten infanteri bersama dengan beberapa perwira dan seorang ahli bedah mewawancarai anggota keluarga pria tersebut bersama dengan penduduk desa lainnya. Laporannya itu cocok dengan milik prajurit itu, dan kuburan ayah si korban digali. Mereka menemukan mayatnya meskipun telah meninggal selama lebih dari 10 tahun. Masih memiliki aliran darah manusia yang masih hidup. Si kapten memerintahkan agar kepalanya dipenggal dan jenazahnya dikuburkan kembali di dalam kubur. The Gorbal Vampire. Pada tahun 1954, dilaporkan bahwa vampir misterius setinggi 7 kaki dengan gigi besi meneror penduduk di distrik Gorbals di Glasgow, Skotlandia. Setelah vampir tersebut dikatakan telah membunuh 2 anak laki-laki di daerah tersebut, ratusan anak sekolah turun ke pemakaman setempat. Berbekalan pisau dan punjung kayu, anak-anak mencari vampir di kuburan. Bahkan polisi tak kuasa menghentikan anak-anak itu. Setelah tak menemukan apa-apa, mereka berhenti dan melanjutkan pencarian vampir yang sulit ditangkap selama 2 malam berikutnya. Cerita ini menjadi berita utama di seluruh dunia, dan segera seluruh negeri berada dalam cengkeraman kepanikan vampir. Meskipun tidak pernah jelas apakah anak-anak itu pernah menemukan vampir atau tidak, beberapa dari mereka yang datang ke kuburan pada tahun 1954 masih dapat mengingat kisah aneh tersebut. Seorang pemburu vampir, Ronnie Sanderson, berkata, "Saya ada di sana. Saya berada di kuburan ketika saya berusia 8 tahun. Saya telah memberitahu istri saya tentang vampir selama bertahun-tahun dan dia tidak pernah mempercayai saya." The Highgate Vampire. Foto yang diambil antara akhir 1960-an dan awal 1970-an ini diambil di pemakaman Highgate, London. Sosok berjubah gelap di tengah gambar diyakini oleh banyak orang sebagai raja vampir mayat hidup. Dikatakan sebagai bangsawan Rumania yang dibeli ke London oleh para pengikutnya yang setia. Pada tahun 1970, penampakan vampir semakin meningkat. Pada hari Jumat tanggal 13 Maret, 2 pria Saint Manchester dan David Warren bersumpah untuk menumpukan dan menghancurkan makhluk jahat tersebut. Media melaporkan ceritanya, dan dalam waktu 2 jam, gerombolan pemburu dari seluruh London mulai mengerumuni gerbang pemakaman yang terkunci untuk menghadapi binatang itu atau vampir itu. Baiklah guys, itulah tadi pembahasan tentang vampir. Bagaimana menurut kalian? Apa kalian percaya vampir itu benar-benar nyata? Tulis di bawah pendapat kalian dan jangan lupa subscribe.